bagaimana cara mengatasi kebiasaan mengeluh dan bersungut-sungut. Nah, ini adalah satu kebiasaan yang sering kita temui dan mungkin juga pernah terjadi pada diri kita. Katakan bahwa mengurangi kebiasaan mengeluh dan bersungut-sungut membutuhkan apa? Satu, kesadaran diri. Dua, latihan berpikir positif. Karena ada orang yang kepengen punya motor aja gak kesampaian, hanya punya sepeda. Gitu. Sementara kita sudah punya motor. Harusnya kita bersyukur. Makanya di Islam dikatakan jangan sampai kufur nikmat. Ya, kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nah, yang penting di sini adalah nikmat yang sebenarnya itu adalah apa itu? Itu adalah nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Selamat pagi juga kami ucapkan kepada para mualaf, kaum muslimin, para subscriber, kemudian para pemirsa yang sudah dengan setia menyaksikan setiap pagi jam 7 acara secangkir kopi di pagi hari. Semoga kabarnya semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Topik kita di pagi yang penuh keberkahan ini adalah bagaimana cara mengatasi kebiasaan mengeluh dan bersungut-sungut. Nah, ini adalah satu kebiasaan yang sering kita temui dan mungkin juga pernah terjadi pada diri kita. Nah, di sini dikatakan bahwa mengurangi kebiasaan mengeluh dan bersungut-sungut membutuhkan apa? Satu, kesadaran diri. Dua, latihan berpikir positif. Yang ketiga, perubahan pola pikir. Dan yang terpenting adalah selalu bersyukur. Nah, kita kupas satu persatu topik pagi ini, yaitu dimulai dari yang pertama, sadari pola mengeluh. Ya, jadi kita perhatikan kapan dan dalam situasi apa kita sering mengeluh. Jadi perhatikan kapan dan dalam situasi apa kita sering mengeluh. Kemudian catat dalam jurnal atau refleksikan setelah kejadian. Ya, artinya kita harus perhatikan polanya. Kita mengeluh itu dalam kondisi seperti apa? Apa penyebabnya? Tentu ada satu pola, di mana itu dia lakukan berulang-ulang. Oke. Kemudian yang kedua, kita harus merubah perspektif. Biasakan mencatat hal-hal yang patut untuk disyukuri setiap hari, fokus pada apa yang Anda miliki, bukan apa yang kurang. Ya, di sini juga dikatakan bahwa kita harus tahu hal-hal yang patut untuk disyukuri setiap hari apa. Misalnya, pagi ini kita bangun dalam kondisi sehat. Nah, itu kan perlu disyukuri. Berapa banyak orang yang sudah tidur, kemudian tidak bangun lagi besok paginya? Apa kita yakin besok pagi kita agak bangun setelah malam ini kita tidur? Kan tidak ada yang yakin. Nah, berarti kita sendiri belum bisa mengendalikan hidup kita. Ya, kita dikendalikan oleh takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Ya, artinya di sini juga kita harus selalu bersyukur gitu. Oke. Terus fokus apa yang kita miliki, bukan apa yang kurang. Nah, orang yang suka mengeluh itu biasanya selalu mempunyai keinginan yang berlebihan. Gitu. Dia tidak mensyukuri. Dia punya motor, dia mengeluh, kepengen punya mobil. Sudah punya mobil, dia mengeluh, kepengen punya pesawat. Nah, ini kan sesuatu hal yang membuat kita lelah untuk berpikiran dan bersikap seperti itu. Pantasnya kita mensyukuri. Karena ada orang yang kepengen punya motor aja gak kesampaian, hanya punya sepeda. Gitu. Sementara kita sudah punya motor. Harusnya kita bersyukur. Makanya di Islam dikatakan jangan sampai kufur nikmat.
Ya, kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nah, yang penting di sini adalah nikmat yang sebenarnya itu adalah apa itu? Itu adalah nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat iman. Ya toh? Jadi kita sehat, masih bisa beribadah, ya, tidak kekurangan satu apapun, itu sudah merupakan satu karunia, satu rezeki yang luar biasa dari Allah kepada kita. Oke, lanjut lagi. Fokus pada solusi, bukan masalah. Nah ini, jadi jika ada hal-hal yang tidak sesuai harapan, cari tahu apa yang bisa diperbaiki. Membuat tindakan kecil lebih bermanfaat daripada sekedar mengeluh. Nah, ada orang yang memang kerjanya mengeluh terus, komplain terus, inilah itulah, ya, serba kurang, serba ini, serba itu. Padahal sebetulnya eh, banyak tindakan-tindakan kecil yang bermanfaat yang bisa dilakukan. Misalnya, kalau kita bicara di rumah, mungkin kita beres-beresin kamar kita misalnya, atau beres-beresin, kumpulin barang-barang kita yang nggak bermanfaat kita singkirkan, yang kira-kira sudah tidak mau pakai kita sumbangkan misalnya. Itu juga satu tindakan kecil yang baik. Nah, daripada mengeluh, itu. Nah, jika ada sesuatu hal yang tidak sesuai harapan, misalnya kita kepengen sesuatu, tapi belum tercapai, nah, mungkin ada kekurangan-kekurangannya yang perlu kita perbaiki supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Gitu. Nah, yang keempat, kita bicara soal terapkan mindfulness dan self-control. Ya. Jadi artinya sadari perasaan sebelum mengeluh, lalu tarik nafas dalam-dalam. Ini artinya kita mengendalikan ketika kita sudah mulai mau mengeluh. Jadi kita tarik nafas dalam-dalam, lalu kita uh, merasakan nafas yang kita bisa tahan. Nah, itu yang akan membuat kita lebih tenang. Kemudian alihkan perhatian ke hal lain yang lebih produktif. Ya artinya jangan terpaku di masalah kita yang terus-menerus kita mengeluh, tapi kita uh, fokuskan ke hal-hal produktif lainnya gitu. Oke. Nah, yang terakhir, berikan sendiri waktu untuk beradaptasi. Jadi mengubah suatu kebiasaan memang membutuhkan waktu. Jangan menyalahkan diri jika sekali-sekali masih mengeluh. Artinya memang mengeluh ini tidak bisa 100% hilang. Tentu akan terjadi di satu saat. Tapi minimal intensitas kebiasaannya itu dikurangi. Oke, bergembiralah setiap kemajuan kecil dalam keberhasilan mengendalikan kebiasaan ini. Jadi artinya kalau ada kemajuan, ya kita harus gembira. Nah, lama-lama ini akan menjadi tambah lama tambah sedikit, tambah lama tambah sedikit. Itu. Juga tidak kalah pentingnya kita harus kurangin berinteraksi dengan orang yang suka mengeluh. Nah, kalau punya teman yang suka mengeluh, nah kita harus kurangin intensitas ketemu dia. Karena apa? Karena dia membawa dampak yang buruk buat diri kita, ya kan? Atau misalnya lingkungan yang selalu negatif, ya, terus bisa memperparah kebiasaan mengeluh. Jadi lingkungan yang negatif melulu juga bisa membuat kita semakin mengeluhnya semakin sering gitu. Nah, dekati orang-orang yang selalu berpikiran positif, positif dan solutif. Jadi dekatilah orang-orang yang berpikiran positif dan solutif. Solutif maksudnya selalu memikirkan solusi. Ya, oke. Jadi semakin sering berlatih, kita makin mudah untuk mengubah kebiasaan mengeluh menjadi sikap yang lebih positif dan produktif serta berkepribadian lebih tangguh. Ini sepertinya khususnya untuk lebih dikhususkan untuk para pekerja. Kadang bekerja di satu perusahaan, kita itu bukannya bekerja dengan baik, bukannya bekerja dengan giat, dengan tekun, tapi malah kita mengeluh, mencari-cari kelemahan, mengeluh. Tapi kita tetap kerja. Nah ini perlu dirubah. Jangan suka mengeluh. Harus banyak bersyukur. Tidak semua orang seperti kita. Ya, banyak orang masih di bawah kita. Kondisinya lebih buruk dari kita. Tapi tetap mereka tabah menghadapi, tabah menjalani. Makanya kita harus bersyukur. Itu. Nah, dengan bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya ke kita. Itu ada di dalam Al-Quran. Ya, bagi orang yang bersyukur. Nah, ini kurang lebih yang mau kita sampaikan pada pagi ini. Harapan kita semoga ini bisa tetap bermanfaat dengan bergantinya topik. Moga-moga setiap topik yang kami bawakan ini mengena
dan menjadi inspirasi, memotivasi. Tapi bagi orang yang tersindir maupun tersudut karena topik ini, kita tidak punya unsur kesengajaan untuk menyudutkan orang atau menyinggung perasaan orang. Ini adalah dari bahan-bahan umum yang mudah ditemui, yang intinya adalah dengan tujuan berbagi. Karena berbagi itu akan membuat kita semakin kuat. Karena hidup ini memang dibilang sederhana, ya sederhana. Tapi akan jadi rumit kalau kita sendiri nggak tahu cara menjalaninya. Dan dengan perspektif yang kita punya, apalagi dengan kacamata negatif, maka semuanya negatif. Dan ini akan mempengaruhi kejiwaan kita. Sehingga tiap hari kita pembawaannya itu muka cemberut terus. Nah, kita harus bergembira, bersuka cita. Karena hidup di dunia ini kan tidak lama. Paling lama berapa tahun coba? Paling lama juga 100 tahun atau 200 tahun. Tapi suatu saat kita pasti akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita persiapkan baik-baik di dunia ini, kita pergunakan waktunya dengan baik untuk mencari amal dan pahala. Karena ketika kita dipanggil, kita harus punya bekal. Nah, bekalnya di mana? Bekalnya ya kita cari di dunia sekarang ini. Jadi marilah kita sama-sama saling mendukung, ya, saling memperhatikan. Kami juga mengucapkan terima kasih. Jikalau ada pertanyaan, pengen konsultasi pribadi, pengen ngomong, ya bisa by WA saja. By WA, nanti kalau memang kami anggap perlu dibicara langsung, kami akan menghubungi. Tapi kalau bisa selesai hanya dengan jawaban by WA, kami akan lakukan. Silakan WA untuk konsultasi pribadi ke nomor telepon genggam kami 0812 1636 5335. Atau misalnya mau mengirimkan testimoni, bisa ke alamat email kami di santosohalim1963@gmail.com, atau bisa menyampaikan komen. Karena tiap hari juga saya lihat banyak komennya. Dan saya juga mengucap terima kasih bahwa subscriber tambah hari semakin banyak. Yang subscribe, moga-moga ini menjadi manfaat dan juga menjadi ladang pahala bagi kami. Ladang amal, sehingga kita bisa terus hidup sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, terutama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita harapkan ini semua akan menjadi baik, dan tentu mari kita saling mendoakan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di esok hari, di jam yang sama, di acara Secangkir Kopi Pagi. Semoga apapun yang kita sampaikan, jikalau ada yang kurang sempurna, baik dari perkataan maupun dari rangkaian kalimat, kami mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Apapun yang terjadi, kita harus syukuri. Karena ini semua adalah takdir Allah. Kita hanya berikhtiar untuk terus mengisi kehidupan, mewarnai kehidupan dengan hal-hal yang positif, yang tentu dengan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.